Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pada pagi hari ini kita bisa membuka hari kita dengan amal soleh, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim, yaitu kajian sirah nabawiyah atau biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti insya Allah sebelum kita pulang, kita akan melaksanakan sholat syuruk, yaitu sholat duha. Sebenarnya hanya saja kita setelah sholat subuh iktikaf di masjid dengan zikir atau kajian dan sejenisnya. Kemudian setelah waktu duha masuk, kita melaksanakan sholat bisa 2 sampai 8 rakaat yang keutamaannya sama dengan umrah sunnah. Jadi seperti itu. Sehingga nanti insya Allah kita akan tutup ya dengan sebelum pulang kita melaksanakan sholat masing-masing insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita masih melanjutkan kajian kita dari sirah nabawiyah. Ini belum masuk ke dalam sirahnya, belum biografi Rasulullah, tapi kita baru mukadimahi. Kita sudah 2 kali mukadimah, maka ini adalah mukadimah yang ketiga. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebelum saya lanjutkan kajian kita sirah nabawiyah ini, kita mengambil referensi dari beberapa kitab sirah. Di antaranya adalah sirah Syekh Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Mubarakfuri, yang berjudul Al-Hiq Al-Makhdum, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu buku sirah kontemporer yang merupakan juara pertama penulisan lomba sirah, penulisan sirah yang diadakan oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan mengambil referensi dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah punya Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian juga kita mengambil As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Nurul Yaqin. Itulah mungkin beberapa kitab yang kita jadikan referensi, sehingga dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memiliki kitab-kitab tersebut, ya, kitab-kitab tersebut untuk dimiliki, kemudian bisa menjadi sarana kita untuk mengkaji lagi di rumah nanti. Sehingga nanti kajian kita itu bukan hanya sekedar jiping. Tahu jiping bukan? Pak? Ngaji nguping. Ngaji nguping itu positif negatifnya ada. Jiping itu ada gurunya, gitu ya. Jiping itu ada gurunya, positifnya. Sehingga pertanggungjawaban ilmiahnya itu diserahkan kepada guru, gitu ya. Kita enggak yang mendengarkan, insya Allah tidak salah kalau ada kesalahan. Kemudian juga jiping itu biasanya ya, itu dari gurunya itu jelas buku yang dipakai untuk pegangan dan sana ilmunya itu jelas gitu. Namun negatifnya adalah jiping itu kalau sudah ngantuk gitu Pak. Kalau sudah ngantuk, sudah
Kita bisa bertahan kuat biasanya konsentrasi itu setengah jam. Selebihnya itu sudah mulai berkurang, gitu ya. Itu maka dari itu dilanjutkan dengan membaca lagi kitab di rumah kita masing-masing. Sedangkan membaca kitab sendiri itu Bapak sekalian, itu positifnya kita langsung melihat bukunya. Jadi yang kemarin dipelajari oleh Ustadz itu ini jelas. Cuma negatifnya ketika mengaji kitab itu tidak dari guru ataupun tidak belajar dari guru, baca sendiri. Akhirnya banyak hal yang mungkin bisa jadi salah paham. Kalau gagal paham itu masih bagus. Ya. Waduh saya tidak paham ini, itu enak. Tapi yang jadi salah paham, ngaku paham tapi salah, ini repot, gitu ya. Oleh karena itu ngaji itu harus semuanya, ciping juga, membaca juga, menelaah juga, bertanya juga, diskusi juga, gitu ya. Dan ilmu yang kita dapatkan ini perlu dibandingkan dengan ilmu yang lain atau pemahaman daripada orang lain, sehingga kita berharap ilmu kita ini menjadi yang lebih matang, gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini menuntut kita untuk mengetahui kondisi masyarakat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu orang Arab atau Jazirah Arab. Sehingga nanti kita bisa membedakan kondisi antara Nabi sebelum diutus dan Nabi setelah diutus. Seperti itu. Nah, ketika orang tahu tentang kondisi bangsa Arab sebelum Nabi diutus, setelah itu datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diutus menjadi Nabi selama kurang lebih 23 tahun. Setelah itu, masa setelah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti mereka akan bisa membedakan kondisinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu atau yang akan dapat kita ketahui ketika kita sudah tahu kondisi sebelum Nabi diutus dan kondisi setelah Nabi diutus adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan bangsa Arab setelah Muslim menjadi lebih maju dibandingkan bangsa Arab sebelum diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian nanti maka kita akan bisa mengambil pelajaran faktor apa saja yang akan menjadikan kita ini menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil adalah aplikasi amali, ya, aplikasi secara amaliah kita yang bisa kita laksanakan agar kita ini menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Itulah salah satu pentingnya daripada mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh saja, Bapak sekalian mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, suatu saat Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana sih akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu al-Quran." Kana khuluquhu al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi seperti itu. Maksud daripada hadis tersebut
yang dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah itu, yaitu penerapan Al-Quran secara praktis dan amali itu terdapat dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Kalau seseorang ingin tahu gambaran Islam secara utuh, terus tidak mempelajari sirah, maka dia tidak akan tahu. Maka dia tidak akan tahu. Itulah sebabnya para ulama dalam hal ini sangat getol untuk mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini saya akan membahas ada beberapa poin tentang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Yang pertama adalah pembagian wilayah Jazirah Arab sebelum Islam datang. Jadi sebelum Islam datang, para ilmuwan sejarah dan geografi mereka banyak membagi wilayah Arab menjadi beberapa bagian. Ada yang menjadi 5, ada yang membagi menjadi 3, ada yang membagi lebih dari itu. Tapi untuk mudahnya Bapak sekalian, saya akan mengambil yang 3 saja, yang gampang, yang mudah. Nah, bagian tanah Arab, Jazirah Arab itu, ya, wilayahnya dikelilingi oleh Gurun Sinai. Gurun Sinai itu kalau di petanya itu dia perbatasan dengan Mesir, berbatasan dengan Mesir. Nanti berbatasan dengan Mesir, berbatasan dengan Palestina di sana, itu Jazirah Arab. Yang akhirnya nanti berhubungan dengan terusan Suez, itu ke wilayah Mesir, masuk wilayah Mesir. Kemudian bagian utaranya nanti berbatasan dengan wilayah Syam, akhirnya di Syam. Syam itu ketika disebut daerah Syam, dalam sejarah itu disebut Syam, itu wilayah yang meliputi kalau sekarang itu Syria, Yordan, kemudian Lebanon dan Palestina. Itu wilayah Syam, wilayah Syam. Dan ketika disebut hadis-hadis tentang Syam itu menunjukkan daerah itu. Kemudian daerah wilayah selatan, ya, agak di timur, nanti berbatasan dengan Yaman dan laut Teluk Persia. Itulah wilayah Jazirah Arab. Dan Jazirah Arab ini, Bapak Ibu sekalian, dikenal sebagai tanah yang tandus, ya, tanah yang tandus. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tanah-tanah yang berbatu. Ya, tanah yang berbatu. Ini meliputi daerah wilayah Jazirah Arab yang berbatasan dengan Mesir. Ya, Gurun Sinai, daerah Sinai yang dikisahkan di Bukit Sinai itu, Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diarahkan di Gunung Sinai. Itu daerahnya daerah berbatuan, berbukit-bukit, ya, yang memanjang antara Palestina sampai ke Laut Merah. Sampai Laut Merah. Ini daerah batuan. Kemudian berikutnya adalah daerah yang tandus. Ya, ini bagian tengah. Meliputi kalau sekarang adalah daerah Saudi Arabia yang memanjang terus ke atas sampai ke perbatasan Irak, yaitu Sungai Efrat, Al-Furat kalau dalam bahasa Arab. Itu tanah
yang bagian yang ketiga. Dan bagian yang keempat adalah bagian tanah yang subur. Ada yang subur. Ya, ini adalah bagian yang selatan. Yang disebut daerahnya disebut dengan Najd. Nah, terus kemudian daerah Yaman, daerah Oman, yang dalam kisahnya itu ada kisah yang kita kenal, gitu ya. Ratu Bilqis itu di daerah Yaman, daerah yang subur. Jadi seperti itu. Jadi wilayah Arab itu ada 3 dibagi oleh para ilmuwan geografi. Ada menjadi 5, tapi yang mudah yang 3. Ada tanah yang berbatuan, ada tanah yang tandus, ada tanah yang subur. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pembagian kita memahami pembagian tanah-tanah itu tadi, apa fungsinya kita tahu. Nanti kita akan berbicara secara politis tentang kondisi bangsa Arab. Yang mana Bapak sekalian, masing-masing tempat atau tanah tadi itu memiliki tabiat yang berbeda. Dan dengan kita mengenal wilayah atau tanah tersebut, maka kita akan tahu juga apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah. Gitu. Apa hikmahnya Nabi Muhammad tidak dilahirkan misalnya di Palestina, tidak dilahirkan di Yaman misalnya, tapi Allah SWT pilihkan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di mana? Di Mekah. Satu yang sering kita dengar dalam banyak cerita, kenapa Nabi Muhammad diturunkan di Mekah, gitu ya, yang sering kita dengar. Karena masyarakat Arab adalah masyarakat yang paling rusak di zaman itu. Nah, karena bangsa Arab bangsa yang paling tidak baik, tidak bagus di zaman itu, sehingga Rasulullah SAW diturunkan di tempat itu, sehingga zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, ternyata pendapatnya tidak demikian, Pak. Ternyata tidak demikian. Hikmah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, diutus mulai dari Mekah dan Madinah, itu bukan karena bangsa Arab, orang Arab, Jazirah Arab, tempat yang paling rusak, bukan. Nah, nanti kita akan kaji berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kondisi pemerintahan yang terjadi, yang ada pada awal, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan diutus di sana. Saat itu peradaban dunia itu sudah banyak. Jazirah Arab itu dikelilingi oleh imperium besar. Imperium besar. Di semenanjung Persia, di sana ada kerajaan Persia. Kalau sekarang Iran, ada kerajaan Persia. Mereka memiliki sistem pemerintahan yang disebut dengan Kisra. Kisra. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, saya cari-cari disebut Khosrow katanya. Khosrow. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut Kisra. Mereka sudah memerintah menjadi sebuah kerajaan yang rapi, ya, sistemnya sudah bagus, pemerintahnya rapi. Itu Kisra di Persia. Dan ini menjadi salah satu imperium dunia saat itu. Kemudian di Eropa yang berbatasan dengan Jazirah Arab dari sebelah barat, itu dikuasai oleh Romawi, kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi ini dipimpin oleh seorang kaisar namanya.
Kalau Persia disebut Kisra, maka Romawi disebut apa? Kaisar. Kaisar. Begitu juga di daerah Romawi ini Bapak sekalian. Romawi ini sudah memiliki pemerintahan yang sangat-sangat kuat. Memiliki sistem pemerintahan yang sangat rapi. Memiliki angkatan perang yang luar biasa. Itu di Romawi. Nah, kekuasaan Romawi ini sampai ke wilayah Mesir. Begitu juga kekuasaan Kisra, Persia juga sampai ke wilayah Mesir. Sehingga perbatasan Jazirah Arab yang sebelah bagian itu, yang subur tadi itu, wilayah Syam dan seterusnya, itu sering menjadi perebutan antara dua kekuatan besar ini, yaitu apa? Persia dan Romawi. Perang terus-menerus gantian. Nah, yang salah satunya disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran setelah Nabi menjadi Rasul. Yang dikisahkan dalam surat Ar-Rum. Ya, dalam surat Ar-Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi an-nar wa min ba'di ghalatin sayaghlibuna fi bid'i sinin. Itu dikisahkan di situ. Karena memang kekuasaannya luar biasa. Mereka menjadi super power di zaman itu, yaitu Romawi dan Persia. Dan di antara keduanya tadi itu Jazirah Arab. Kemudian dari sebelah selatan, di sana sudah ada ya imperium yang besar juga, yaitu Firaun di Mesir. Jadi Firaun itu Bapak Ibu sekalian, itu gelar penguasa Mesir. Jadi seperti itu. Kalau gelar penguasa Persia disebut apa? Kisra. Kalau gelar penguasa Romawi disebut apa? Kaisar. Gelar penguasa Mesir disebut dengan Firaun. Dan zamannya disebut Farainah. Firaun. Jadi seperti itu. Jadi semua penguasa Mesir disebut Firaun. Dan Firaun yang dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, itu para ahli sejarah menyebutkan dia adalah Ramses II, gitu ya. Namanya Ramses II. Jadi seperti itu. Dan termasuk dianggap dalam sejarah Mesir, gitu, mereka ini Ramses II ini adalah Firaun yang paling besar, yang paling terkenal dari Firaun yang ada. Dan itulah yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Konon katanya Firaun Ramses II ini, Bapak sekalian, itu menjadi raja di usia 24 tahun. Di usia berapa? 24 tahun. Masih sangat muda. Dan meninggal dunia saat ditenggelamkan oleh Nabi Musa itu usianya 90 tahun. Nah, kira-kira bisa dibayangkan Pak, berapa lama kekuasaannya itu? Lebih dari 60 tahun. Makanya wajar Nabi Musa alaihissalam dilahirkan Firaun tahun di zamannya Firaun, gitu ya. Dan ketika Nabi Musa diutus menjadi nabi, usia kenabian para nabi itu rata-rata 40 tahun, gitu. Masih panjang sampai ditenggelamkan sampai usianya berapa? 90 tahun. Itu luar biasa. Masya Allah. Ini di kerajaan Mesir itu juga sudah seperti itu. Kerajaannya sudah rapi, sistemnya sudah mapan, kemudian ekonominya mantap. Firaun itu, ya, sehingga kerajaan
Mesir itu bisa menjadi sebuah imperium yang besar, walaupun akhirnya kalah juga, pernah direbut juga menjadi wilayahnya Romawi dan pernah juga menjadi perebutan wilayahnya Persia. Jadi seperti itu. Tapi intinya adalah di sini di daerah Mesir sudah menjadi wilayah yang memiliki kekuasaan dan sistem pemerintahan yang mapan. Kemudian agak jauh sedikit ke timur, yaitu wilayah India. Wilayah India. Begitu juga dengan India, Bapak sekalian. India itu memiliki sistem kekuasaan yang sudah mapan juga. Sistem pemerintahan yang sudah mapan juga. Sejarah India itu sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun. Kalau kita sejarah Indonesia ini kan hanya beberapa ratus tahun ya, seberapa ratus tahun sebelum masa sejarah kalau Indonesia ini masih muda, ditemukannya prasasti sejarah. Tapi kalau seperti India ini sudah ribuan tahun, luar biasa. Mereka sudah memiliki sistem pemerintahan yang mapan, sudah memiliki sistem kehidupan yang mapan, sudah memiliki agama yang mapan, termasuk versi kemudian Romawi, termasuk Mesir, gitu ya, termasuk India. Nah, ke atas sedikit Bapak sekalian, dari bagian dunia yang lain adalah Cina. Cina sudah memiliki peradaban yang sangat luar biasa, ribuan tahun. Kisah-kisah tentang kekaisaran Cina juga sudah luar biasa. Sudah memiliki budaya, sudah memiliki keyakinan banyak sekali di situ. Sehingga di situ Bapak sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala kita bisa lihat bahwasanya dunia saat itu ya sudah dikuasai oleh semua penguasa dengan sistem kehidupan yang sudah mapan dan sistem ekonomi yang mereka sudah mapan juga, begitu ya. Dan kemudian sistem kehidupan masyarakat yang sudah rapi. Yang ini kondisinya berbeda dengan orang Arab. Gitu kan? Bisa dijadikan ya. Jadi Jazirah Arab dikelilingi demikian. Kondisi pemerintahan Jazirah Arab, Bapak sekalian, itu secara umum dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah negara-negara yang mengelilingi wilayah pinggiran Jazirah Arab. Pinggiran Jazirah Arab kan kalau yang di sebelah utara di sana ada Yordania, ada Syam tadi. Kemudian yang selatan itu ada Yaman, begitu. Ada Yaman. Yang pinggir sebelah sana itu ada nanti itu padang pasir ya, yang memisahkan antara bebatuan dan bebatuan, yang memisahkan antara Mesir dan Jazirah Arab. Kekuasaan politik yang pertama, pemerintahan orang-orang Arab atau masyarakat Arab itu yang pertama adalah yang di sekeliling tadi. Mereka ini orang-orang Arab yang di pinggiran perbatasan tadi, mereka rata-rata menjadi jajahan daripada negara-negara besar. Kehidupan mereka juga sudah rapi seperti negara-negara yang lain, begitu. Karena apa? Di bawah pemerintahan para negara-negara yang adik kuasa tadi. Dan bahkan tidak sedikit ya terjadi perebutan wilayah Arab ini tadi antara Persia dan Romawi. Jadi seperti itu. Jadi mereka sudah punya kerajaan, jadi ada raja, ada penguasa, ada sistem pemerintahan. Ini daerah pertama. Dan agama mereka pun juga dipengaruhi oleh para penguasanya.
menjadi jajahan Romawi, maka agamanya nanti agama Nasrani. Sedangkan agama orang-orang yang berbatasan dengan Persia, gitu ya, agamanya, yang dia biasa dikenal adalah agama Zoroaster, Majusi. Agama Majusi, Zoroaster, yang alirannya banyak sekali. Sehingga kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh pemerintahan, kekuasaan negara-negara yang adidaya tadi. Bagian selatan, daerah yang subur, daerah Yaman, Oman, dan seterusnya, itu mereka memiliki kekuasaan juga, memiliki kerajaan juga. Nah, tapi mereka kekuasaannya ini dipengaruhi oleh orang luar juga. Kita mengenal dalam kisah di Yaman ya, yaitu kisahnya Abraha. Abraha adalah seorang gubernur atau seorang panglima yang dia merupakan ya bagian dari kerajaan Habasyah, Ethiopia, kerajaan Habasyah. Dan kerajaan Habasyah ini agamanya adalah agama Nasrani, gitu. Jadi dan sebagian Yaman itu ya, Bapak sekalian, itu ada masuk di daerah Yaman ini juga agama Yahudi. Yang kita pernah mengenal ya, salah satu kerajaan yang raja di Yaman yang beragama Yahudi, yaitu yang menjadi asbab atau dikisahkan oleh Al-Quran tentang Ashabul Ukhdud. Ashab al-Ukhdud di situ. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itulah bagian pertama. Nah, artinya di sini wilayah-wilayah Arab yang sebelah pinggiran, yang berbatasan dengan penguasa-penguasa dari Romawi, Persia, Habasyah, itu semuanya memakai sistem seperti negara-negara yang masuk ini. Dan mereka semua menjadi bagian atau jajahan wilayah yang taklukan daripada negara-negara besar tersebut. Ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, bagian yang kedua, yaitu daerah Jazirah Arab, yaitu wilayah yang tandus, yang di tengah-tengah, yang ini membentang pada pasir, mulai daripada Riyadh terus ke bawah sampai kepada Mekah dan Madinah. Yang di situ wilayahnya sangat-sangat tandus. Nah, kekuasaan politik yang terjadi pada wilayah ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itu kekuasaan kabilah-kabilah, bukan kekuasaan penguasa kerajaan tadi. Yang di situ dikuasai oleh kabilah-kabilah Arab yang mereka sangat mandiri antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, dan mereka tidak bisa dikuasai dan tidak bisa ditaklukkan oleh Imperium Romawi, Persia maupun daerah-daerah Habasyah tadi yang Yaman. Gitu. Sehingga yang ada dalam wilayah Jazirah Arab yang tengah ini, yang berlaku adalah hukum adat dan hukum kabilah. Sehingga masyarakat yang di Jazirah Arab ini sangat-sangat fanatik dengan kabilahnya. Karena Bapak Ibu sekalian, mereka hidup di tengah-tengah padang pasir. Kalau tidak menyatu dengan kabilahnya dan tidak taat kepada kabilahnya, mereka akan menjadi makanan kabilah yang lain. Jadi seperti itu. Kabilah-kabilah yang kecil pasti akan menjadi sasaran empuk, ya, dan menjadi takluk
daripada kabilah-kabilah yang besar. Makanya mereka saling menyatu antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Dalam salah satu kabilah yang paling disegani di Jazirah Arab adalah kabilah Quraisy yang ada di Mekah. Jadi seperti itu, suku Quraisy. Nah, apa aturan yang berlaku di kabilah ini, Bapak sekalian? Yang berlaku di kabilah adalah aturannya kabilah itu sendiri, nggak ada hubungannya dengan pemerintahan mana-mana pun, gitu. Sehingga resiko apapun akan dihadapi oleh kabilah tersebut. Makanya di tengah-tengah daripada Jazirah Arab ini ya, sering terjadi pertempuran, peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Salah satu yang dikisahkan, ya, ada pertempuran namanya pertempuran Bu'ah, ada pertempuran Fijar. Terjadi pertolongan antara satu kabilah sampai kabilah yang lain sampai puluhan tahun. Nah, itu yang terjadi di sana. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, kekuasaan politik di wilayah Jazirah Arab nggak ada yang mengatur kecuali kabilah. Ketika ini kabilah-kabilah ini punya kebebasan sendiri, kemampuan sendiri, maka tidak dipengaruhi oleh kabilah-kabilah yang lain. Jadi seperti itu. Nah, ini kondisi daripada pemerintahan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, itulah hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Jazirah Arab, di tengah padang pasir. Kenapa? Lihikmatin min Allah. Karena disitulah Allah SWT akan melahirkan seorang nabi, akan melahirkan sebuah umat, akan melahirkan sebuah peradaban yang tidak mungkin ya akan tumbuh kalau seandainya ini nabi ini lahir di daerah Persia, atau lahir di daerah Romawi, atau lahir di daerah Mesir, atau di daerah Cina, atau daerah India. Sehingga di sini Bapak sekali diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi pemerintahan ini, itulah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, utus Nabi Muhammad itu di mana? Di Jazirah Arab. Karena kekuasaan politiknya saat itu tidak dikuasai oleh sistem yang sudah rapi, tapi dikuasai oleh kabilah-kabilah. Nah, coba Bapak Ibu saya bayangkan Nabi Muhammad, kisahnya ya, kita sebagai gambaran saja betapa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan, memilih Jazirah Arab, tempat diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabinya seperti tadi, Bapak dan Ibu bisa bayangkan seandainya Nabi Muhammad dilahirkan di Mesir, penguasanya adalah Firaun. Sistemnya sudah rapi, ya kan? Sistemnya sudah rapi. Rasulullah SAW bisa dibayangkan ketika diutus menjadi nabi, kemudian berdiri di bukit. Aku adalah Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian semua. Seandainya kita umpamakan Nabi berbicara seperti itu di Mesir yang dikuasai oleh Firaun dengan tentaranya, dengan kekuasaannya, kira-kira seperti apa, Pak? Langsung ditangkap, habis. Itu. Begitu juga kalau kita bayangkan Nabi dilahirkan di Persia, dan kita bisa membandingkan dilahirkannya Nabi Muhammad, utusan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa. Nabi Musa, Allah SWT buat skenario agar selamat. Apa yang Allah
jadikan untuk Nabi Musa, diambil, dihidupkan ya, dimasukkan ke dalam tanah. Itu pun akhirnya terusir kan? Terusir. Dan kemenangan Nabi Musa, ya, kemenangan Nabi Musa itu belum menjadi sebuah pemerintahan. Baru sebatas mengumpulkan masyarakat orang-orang Yahudi untuk diajak hijrah. Begitu saja. Dan hijrahnya kemana, Pak? Ke Jazirah Arab. Kan gitu. Belum sempat menjadi penguasa di sini. Coba bisa bayangkan juga Bapak sekalian seandainya Nabi Muhammad SAW itu ya diutus di Romawi. Di Romawi, kerajaan Romawi, dengan kaisar sebagai penguasanya, dengan tentara yang begitu kuatnya, sistem yang begitu mapannya. Kira-kira ketika Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarun nas, inni Rasulullah ilaikum, wahai segenap manusia, aku adalah Rasul untuk kalian semua. Kira-kira seperti apa, Pak? Langsung diambil, langsung ditangkap, langsung. Itulah yang dialami oleh Nabi Zakaria. Itulah yang dialami oleh siapa? Nabi Yahya putranya. Itulah yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Itu hidup di daerah Palestina yang di bawah kekuasaan siapa? Romawi. Masya Allah. Nabi Yahya dibunuh. Nabi Zakaria disembunyikan oleh Allah, masuk ke dalam sebuah pohon. Apa dilakukan? Pohonnya dipotong. Akhirnya beliau potong. Masya Allah. Nabi Isa seperti itu kondisinya. Nah, coba bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu diutus di Romawi, kurang lebih seperti itu. Coba bayangkan juga seandainya Bapak sekalian diberikan Allah SWT, kalau Nabi Muhammad itu diutus di wilayah Persia dengan segala kekuasaannya itu. Yang ketiga, umat Islam sudah memiliki kekuasaan. Di zaman Sayyidina Umar saja itu peperangannya yang sangat panjang. Bagaimana kalau seandainya di awal-awal Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri di tengah-tengah masyarakat Persia dan mengatakan, Inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul yang diutus untuk kalian. Kira-kira apa yang terjadi? Luar biasa. Begitu juga dengan yang terjadi di India. India ini memiliki peradaban yang sangat-sangat kuat. Kita umat Islam ya pernah menaklukkan India. Dan India, New Delhi itu pernah menjadi pusat pemerintahan ibu kota kerajaan Islam. Nah, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun kerajaan Islam di India, Mongol India itu luar biasa di sana. Tapi ternyata apa Bapak sekalian? Ternyata apa? Budaya, kekuasaan, sistem sosial itu tidak bisa dirubah, dan itu sampai sekarang dengan sistemnya. Agamanya ada Hindu, ada Buddha, dengan sistem kasta-kastanya, Masya Allah itu. Sampai sekarang, sampai umat Islam terusir, kerajaan Islam runtuh di India. Artinya apa? Sistem kehidupan yang ada di daerah ini sudah sangat-sangat kuat. Coba bisa bayangkan Bapak sekalian, kalau seandainya Rasulullah SAW diutus di sana dan mengatakan, Ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum. Kira-kira seperti apa? Begitu juga dengan di Cina. Itulah Bapak sekalian yang diberikan Allah SWT. Hikmahnya Nabi Muhammad SAW ya
di tengah padang pasir. Yang kekuasaannya hanya kekuasaan kabilah-kabilah. Jadi tidak ada satu yang mendominasi. Ketika ada saat itu Rasulullah SAW berada di tengah orang-orang Quraisy, di tengah-tengah orang Quraisy, kemudian mengumumkan, ya, ini Rasulullah ilaikum, ya, ini Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul, kata Nabi, yang diutus untuk kalian. Maka saat itu keluarganya, yaitu siapa namanya, Tabbat Yada Bilahab, ya, yaitu Abu Lahab, langsung berteriak, Tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad, kamu kumpulkan kami hanya untuk kamu mendengarkan kata-kata kamu itu. Ini Abu Lahab dari keluarganya. Tapi kata-kata Abu Lahab ini tidak lebih dari sekedar kata-kata. Kenapa? Karena Abu Lahab tidak berani mengganggu Nabi Muhammad SAW yang dilindungi oleh keluarganya, dilindungi oleh kakeknya, dilindungi oleh pamannya, dilindungi oleh keluarganya, keluarga dekatnya. Sekalipun Abu Thalib itu kafir, tapi sebagai seorang teman, beliau sangat melindungi Nabi Muhammad SAW, sehingga dakwah beliau itu tetap berjalan. Gitu. Ini di keluarga. Kemudian apa? Ketika Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahi kabilah atau suku Quraisy ini, ya, selain keluarganya, di sana ada keluarga Bani Adi, ya, seperti Sayyidina Umar itu dari Bani Adi, ada Bani Umayyah, ada kelompok-kelompok keluarga-keluarga utama. Ketika Nabi Muhammad keluar mendakwahi dari yang disampaikan untuk kabilah-kabilah tadi, ya, kelompok-kelompok kecil tadi, Nabi Muhammad SAW masih dengan tenang. Kenapa? Karena kabilah-kabilah itu tidak bisa untuk mencederai, melukai, apalagi membunuh Nabi. Kenapa? Sistem kabilah melindungi Nabi Muhammad SAW di sini. Nah, sehingga ada syiar di dalam orang kabilah, orang Arab itu, Bapak sekalian, unsur akhaka zaliman aw madluman. Unsur, baik pula, akhaka saudaramu, zaliman, baik dia zalim atau madluman dia dizalim. Jadi seperti itu. Kalau udah satu kabilah salah, benar, bela, seperti itu. Itu zaman jahiliyah. Kemudian ke zaman Nabi dirubah. Cara membantu orang yang zalim apa? Dengan mengingatkan. Tapi di zaman jahiliyah, zaman Nabi, pokoknya kalau sudah kabilah saya salah benar, saya harus bela. Nah, seperti itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke keluarga yang lain teriak, mereka masih mikir, ada Abu Thalib, gitu. Ada Abu Thalib. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diboikot lah, ya. Ketika para kabilah diboikot, ya, Nabi Muhammad diboikot. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak diboikot sendirian, karena Nabi Muhammad SAW itu dibela oleh suku ataupun keluarga daripada Bani Abdul Muttalib, dari keluarga kakeknya. Sekalipun mereka kafir, mereka ikut membersamai Nabi Muhammad SAW diboikot selama 3 tahun. Jadi seperti itu. Nah, maka ketika Rasulullah SAW tidak diterima di sekitar Quraisy, nggak ada lagi, ya, di sekitar Quraisy, di Mekah itu, maka apa yang beliau lakukan? Beliau meminta bantuan, ya, mendakwahi masyarakat Taif. Masyarakat mana? Taif. Taif itu sekitar 12 kilo, 9 sampai 12 kilo dari kota Mekah, Pak.
Kalau yang pernah haji itu biasanya kita diajak jalan-jalan ke daerah Taif. Karena daerah Taif itu dekat Mekah tapi subur. Nah, di sana banyak tanaman-tanaman seperti anggur, itu banyak banget. Jadi bagus ini daerahnya Taif, daerah subur. Maka ketika Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan lagi pembelaan atau tidak ada lagi orang yang bisa didakwai selain yang sudah ada, maka beliau mendakwai siapa? Orang Taif. Orang Taif ini, orang Taif ini bapak sekalian, ini tidak ada kaitannya dengan orang Mekah, gitu. Kalau Nabi Muhammad saat itu dilindungi, pergi ke Taif diterima, orang Mekah gak bisa ngapa-ngapain. Nah, cuma takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata orang Taif tidak menerima itu dan menolak Nabi, maka Nabi pulang. Dalam perjalanan pulang ini, bapak sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi saat itu merasa beliau keluar ke Taif itu ingin mencari perlindungan, ingin mendakwahi dan mencari pembela untuk agama, gitu ya. Ternyata ditolak dan bahkan dilempari batu, gitu. Nah, sebelum masuk Mekah, Nabi merasa kondisinya itu harus ada yang menjadi pengamalnya atau melindunginya, memberikan jaminan. Maka saat itu diutuslah kepada seorang yang masih kafir, tapi orangnya baik, memiliki nurani yang hidup, pembelaan terhadap orang yang dizalimi itu sangat luar biasa. Itu namanya Mut'am ibnu Adi. Mut'am ibnu Adi. Maka diutuslah utusan menemui Mut'am ibnu Adi. Yang intinya adalah Nabi Muhammad minta diberikan jaminan ketika masuk kota Mekah gak ada yang bisa mengganggu. Maka saat itu apa yang dilakukan oleh Mut'am ibnu Adi? Beliau mengumumkan barang siapa ataupun Muhammad dalam perlindungan keluarga kami. Siapa yang mengganggu Muhammad maka akan berhadapan dengan keluarga besar Mut'am ibnu Adi. Dan Muhammad balik ke Mekah dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman. Hanya dengan kata-kata seorang Mut'am yang dia merupakan pimpinan dari keluarga di sebuah di suku Quraisy. Sehingga di situ bapak sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perlindungan dakwah Islam di suku Quraisy itu di bangsa Arab itu seperti itu. Jadi tidak ada sistem kekuasaan mutlak yang bisa mengganggu dakwah ini. Dan ketika Mekah sudah tidak bisa didakwahi lagi, apa yang dilakukan? Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, apa terjadi? Aman sudah, kan gitu. Karena dilindungi oleh kabilah Bani Najjar dan keluarga besarnya di Madinah. Masya Allah. Yang ini bapak sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin terjadi kalau seandainya itu di tengah-tengah kekuasaan suku atau bangsa Romawi, Persia, India, Cina atau yang lain-lainnya di situ, Mesir, gitu ya. Disitulah makanya hikmahnya salah satunya apa? Dipilihnya Jazirah Arab untuk tumbuhnya dan munculnya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup terakhir. Salah satu hikmah diantaranya, nah udah bunyi Pak. Kalau udah bunyi ini adrenalinnya naik. Sarapan gitu ya, ditunggu semua ibu, ini lagi baca. Nah, berkaitan dengan agama, di Jazirah Arab, secara umum agama yang ada di sana adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta dan memeliharanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ini sempat dikotori oleh peribadatannya, penyembah berhala dari luar. Jadi seorang orang Arab dari suku Quraisy namanya Amr ibn Lu'ay. Amr ibn Lu'ay. Amr ibn Lu'ay ini dikenal sebagai orang yang memiliki karisma dalam agama. Jadi perhatian terhadap agamanya bagus. Dikenal soleh, dikenal baik, gitu. Dan dia termasuk salah satu dari pimpinan orang Quraisy di zamannya saat itu. Jadi orang kelihatan soleh, kelihatan baik, dermawan dan seterusnya. Kan biasanya menarik ya, Pak ya. Suatu saat Amr ibn Lu'ay ini jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus, masyarakat Quraisy itu mengikuti agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di sana. Nah, maka suatu saat kebiasaan orang Quraisy itu berdagang di Syam dan ke Yaman. Ketika sedang pergi ke Syam, Amr ibn Lu'ay ini melihat ada orang-orang Syam yang menyembah berhala, Maka Amr ibn Lu'ay ini mengatakan, ini bagus sekali, katanya. Ini apa? Ini Tuhan, katanya. Berhala yang disembah. Ini Tuhan. Terus akhirnya dia membeli satu patung yang namanya Hubal. Namanya apa? Hubal. Nah, dibawalah patung ini ke Mekah. Yang agama saat itu orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma kalau udah terlalu jauh, ulama-ulamanya, risalahnya dengan Nabi Ibrahim sudah terlalu jauh. Ulamanya yang ahli agama sudah semakin menipis, gak ada, gitu ya. Gak ada Nabi setelah itu, gitu ya. Maka ketika Amr ibn Lu'ay membawa patung tadi, Bapak-Ibu sekalian, maka masyarakat Mekah yang sudah salut hormat dengan Amr ibn Lu'ay yang dikenal sebagai orang yang agamis, dikenal sebagai orang soleh, dikenal orang baik, gitu ya. Kemudian membawa ajaran patung tadi, maka langsung diikuti oleh orang-orang Quraisy seperti itu. Tapi keyakinan mereka masih meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini dan yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja mereka menyembah berhala itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau dalam ilmu akidah, ulama akidah itu, orang kafir Quraisy itu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah rububiyah. Rububiyah artinya penciptaan alam semesta ini dan pemeliharaannya, itu rububiyah. Tapi mereka musyrik dalam uluhiyah, musyrik dalam penyembahan, gitu. Artinya manusia dari sisi keyakinan, orang-orang Arab itu masih meyakini ketauhidan Allah dari sisi rububiyah. Hanya saja mereka musyrik dari sisi cara penyembahan. Yang ini Bapak sekalian jelas berbeda dengan yang ada di Romawi. Jelas berbeda dengan ada yang di Persia. Jelas berbeda dengan ada yang di India. Jadi seperti itu. Begitu juga jelas berbeda yang ada di Cina. Maka dari itu, di negara-negara yang sudah
sudah mapan tadi, semua ajaran berubah, termasuk Nasrani. Agama Nasrani ketika berada di Jazirah Arab masih bertauhid, tapi ketika masuk ke wilayah Eropa, wilayah Romawi, gitu ya, maka menjadi Trinitas. Itu dalam sejarah mereka seperti itu. Sehingga para sejarah Islam pun mengatakan, "Mantanassarat ar-Rum, walakin tanawwamat an-Nasara." Romawi tidak pernah menjadi Nasrani, ya, karena agama Nasrani agama tauhid aslinya. Walakin tanawwamat an-Nasara, tapi orang-orang Nasrani lah yang menjadi Romawi. Yang ini kondisinya berbeda dengan Jazirah Arab. Ini dari sisi agama, Bapak sekalian. Walaupun di Jazirah Arab ini ada agama Yahudi juga ada, agama Nasrani yang di pinggirannya berbatasan dengan Romawi, ada agama Majusi yang berbatasan dengan Persia, ada agama Yahudi yang misalkan di Yaman tadi, gitu ya. Ada. Tapi mayoritas masyarakat Arab, terutama yang berada di Jazirah Arab itu kebanyakan mereka beragama mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ya, sedikit sebagai pengantar hikmahnya Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab. Yang mungkin nanti kita akan berbicara pada kesempatan yang lain tentang masalah kondisi sosialnya di Jazirah Arab itu seperti apa, begitu ya, yang mungkin akan menambah pemahaman kita ya tentang betapa sebuah ajaran yang Islam itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir menjadi risalah yang terakhir dan menjadi rahmatan lil alamin. Itu begitu banyak potensi yang ada pada Jazirah Arab tersebut. Saya kira itu atau ada yang mau ditanyakan? Baik, semoga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tadi, Ya. Memang pada zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, peradaban di dunia itu memang sudah ada ya. Ya, ada. Jadi di sini kalau saya ambil apakah benar? Jadi peradaban Arab itu tidak ada. Ya. Kita bicara Jazirah. Ya. Yang sekarang ini adalah peradaban Islam kan? Ya, betul. Makanya Nabi diutus di situ karena memang kondisinya yang lemah kan secara sosial. Secara sosial, betul. Jadi begitu. Ya, betul. Jadi bisa dibilang, jadi yang bangsa Arab yang punya peradaban itu adalah bangsa Arab yang hidup di tepian daripada Jazirah Arab, yang itu berkaitan dengan penguasa-penguasa yang dari luar. Nah, jadi di Jazirah Arab seperti Syam itu sudah ada kerajaan juga, kerajaan Arab. Kemudian di Yaman itu juga ada kerajaan Arab, gitu ya. Tapi kerajaan ini tidak menyentuh sampai ke pedalaman Jazirah Arab, hanya di pinggir saja. Jadi bisa dibilang peradaban bangsa Arab itu hanya ada di pinggir-pinggir, itu pun dipengaruhi oleh orang peradaban luar. Jadi seperti itu, betul. Sedangkan di tengah-tengah itu peradabannya itu masih peradaban yang istilahnya kabilah-kekabilahan. Kalau bisa dibilang itu masih lugu, kalau gitu ya, masih lugu, belum bercampur baur dengan banyak hal. Yang ada adalah peradaban fanatisme, kemudian fanatisme kesukuan, kemudian kehidupan kesatriaan, gitu ya. Kemudian bahasa itu juga mereka, di antara mereka saya tidak terpengaruh oleh bahasa-bahasa lain, gitu. Makanya bisa dibilang peradaban Arab itu secara umum belum muncul utuh. Nah, kemudian setelah datang Islam, datanglah peradaban itu menjadi Islam. Yang kita lihat itu sebenarnya adalah peradaban Islam. Sekalipun memang ada, tetap ada
kondisi-kondisi sosial yang tidak baik di zaman itu ada, Pak. Contohnya misalnya perbudakan itu ada, karena memang itu sudah mendunia saat itu. Contoh yang lain lagi misalnya adalah adanya pelacuran, itu ada, ya. Ini yang dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah tentang pernikahan, bentuk pernikahan itu macam-macam. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini nggak boleh, yang boleh seperti kita kenal saat ini. Itu salah satunya, betul di sana ada pelacuran. Tapi pelacuran itu kalau di Jazirah Arab itu hanya terjadi pada budak. Nah, budak. Makanya ketika Rasulullah SAW membaiat perempuan, gitu ya, perempuan salah satunya la tasrik, jangan mencuri, la tazni, jangan berzina. Sayyidah Hindun, ya, yang saat itu beliau baru masuk Islam, gitu ya, setelah membunuh Sayyidah Hamzah itu, ya, maka beliau mengingkari itu. Apakah orang yang merdeka berzina, perempuan merdeka berzina? Gak ada itu, kan? Artinya yang terjadi ada memang seperti itu. Pelacuran itu ada untuk penyakit sosial, tapi banyak terjadi pada budak. Kemudian juga peradaban yang lain apa ya? Secara umum tidak seperti yang terjadi peradaban yang sudah mapan, baik di Mesir atau di Romawi atau di Persia atau India atau di Pakistan. Ke Cina itu ya, atau Cina. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih. Cukup ya, insya Allah. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya berharap sekalian ini menjadi trigger, pemicu untuk Bapak dan Ibu untuk mengkaji lagi tentang sirah Rasulullah SAW, sehingga nanti kita akan semakin dalam mengenal agama kita. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.